Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah kajian zuhur Masjid Sari Asi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wasyuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwari fima yanqasimu duna ma la yanqasimu wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi. Wasyuf'atu hak syuf'ah. Syuf'ah itu bisa diartikan akuisisi, bisa diartikan prioritas membeli, bisa. Wajibatun itu tetap bil khultati sebab campur. Ya. Kepemilikan bersama, campur. Dunal jiwari bukan sebab bertetangga. Fima yanqasimu dalam harta yang bisa dibagi, mungkin untuk dibagi, dapat untuk dibagi. Duna ma la yanqasimu bukan harta yang tidak bisa dibagi. Wa fi kulli ma la yunqaru minal ardi, setiap harta yang tidak bisa dipindah dari tanah, kal aqari berupa lahan, wa ghairihi atau yang lainnya, bisamanil ladzi waqa'a alaihil bai'u, dengan harga yang terjadi dalam transaksi jual beli. Wahia alal fauri, hak syub'ah itu berlaku secara segera, kontan. Fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalat. Jika seseorang mengakhirkan hak syuf'ah padahal mampu melakukan syuf'ah, batalat maka batal hak syuf'ahnya. Wa idza tazawwaja syahsum ra'atan 'ala siqsin akhadahu syafi'u bimahril misli. Wa idza tazawwaja syahsum ra'atan 'ala siqsin, ketika seseorang menikahi seorang wanita dengan mas kawin berupa bagian dari harta bersama, akhadahu syafi'u bimahril misli, maka rekannya berhak mengambil bagian tersebut dengan mengganti mahar misil pada wanita itu. Wa in kana syufa'a'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlaki, ketika pemilik barang tersebut lebih dari satu, maka mereka berhak atas syuf'ah tersebut sesuai dengan ukuran bagian-bagian dari barang yang mereka miliki tersebut. Kita akan bahas tentang syuf'ah. Syuf'ah itu dari bahasa Arab, dari kata-kata syaf'u. Syaf'u itu bisa bermakna pasangan, bisa bermakna genap. Syaf'u itu. Ya. Syaf'u itu lawan katanya witir.
Kalau witir itu ganjil, yang tidak bisa dibagi itu ganjil. Kalau syaf'u itu yang bisa diganjil, bisa dibagi. Syuf'ah itu adalah berhaknya mitra kongsi mengambil bagian kawannya dengan pembayaran. Nanti akan saya jelaskan tentang apa saja yang masuk dalam syuf'ah itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, Nabi pernah qadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqassam fa idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuqu fala syuf'ata. Nabi pernah menetapkan syuf'ah pada harta yang belum dibagi. Ketika batasannya sudah ditentukan, jalannya sudah misah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Syuf'ah itu begini, satu barang dimiliki bersama. Biasanya terjadi ketika hartanya harta waris. Biasanya harta waris, tapi nggak mesti waris. Bisa juga mohon maaf, kalau sekarang ya gonogini misalnya, ya gonogini. Itu kan berarti harta bersama, harta bersama. Harta kongsi. Atau juga bisa jadi harta itu harta aset usaha bersama. Saya buka usaha dengan seseorang, kebetulan punya aset, maka asetnya kita sebut aset bersama. Biasanya orang itu kalau misalnya dia punya hak bersama, lalu kemudian pemiliknya ganti, ini mitra lama belum tentu cocok dengan pemilik baru, belum tentu. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya saya ada warisan tanah, anggap misalnya 300 meter, misalnya. Hak bersama saya 3 bersaudara, hak bersama. Belum diputuskan bagian siapa masing-masing, belum. Mohon maaf Bu, warisan itu paling susah itu bagi tanah, itu paling susah. Kalau bagi duit gampang. Bagi duit gampang, sampai duit yang recehan itu ketemu itu, bisa. Kalau bagi asal duitnya nggak pecah aja, bisa ketemu. Yang repot itu bagi tanah. Misalnya mohon maaf, tanah 200 meter, ahli waris berempat, ini nggak bisa langsung 200 meter bagi 4, 50-50, nggak bisa. Karena nanti bentuk tanahnya, belum tentu tanah itu bentuknya kotak, belum tentu. Misalnya mohon maaf, tanahnya misalnya kotak, tapi memanjang ke belakang. Sementara yang ada jalan, akses di depan. Udah gue mah pokoknya 50 tapi di depan. Wah, bikin ribut ini. Semua juga pengen di depan, semua pengen di depan. Ini yang masalah tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf, tanah itu ketika belum dipecah, NJOP-nya masih sama, Misalnya, ini jalan utama, jalan raya, akses. Ya. Ini tanahnya di sini misalnya tuh. Ya. Anggap tanahnya begini tuh. Ya. Ini kemudian sertifikat belum pecah. Harga sama, masih satu bidang tanah semua. Sertifikat kalau dipecah ada yang dapat di belakang, yang belakang otomatis turun itu harga tanah, otomatis. Itu makanya kemudian lebih repot bagi tanah, apalagi mohon maaf, kalau tanahnya bukan satu bidang, bukan. Ya luasnya lumayan, 500 meter, tapi 8 bidang. Kecil-kecil. Nah orang termilihnya di tempat yang strategis semua. Nah yang disebut syuf'ah itu, saya kalau jual waris yang belum dibagi, saya harus menawarkan pertama kepada saudara-saudara saya dulu. Ya, internal dulu itu. Kalau sampai saya tidak menawarkan, dibeli sama orang, maka nanti saudara saya berhak membeli paksa dari pemilik baru dengan harga yang sama. Itu namanya syuf'ah. Saya contohin.
misalnya. Saya punya tanah 100 meter, misalnya 2 bersaudara. Saya dan adik saya punya waris harta 100 meter, belum dibagi, belum. Ini yang bagian saya ketahuan, 50 meter ketahuan. Bagian adik saya ketahuan, 50 meter. Cuman lokasinya sebelah mana kan belum ketahuan tuh. Pokoknya tanah itu masih milik bersama, aksesnya masih sama, batasannya belum ada, patoknya belum ada, maka masih disebut milik bersama. Tiba-tiba saya nggak ngomong adik saya jual tanah ke orang. Bos, saya punya tanah 50 meter. Udah nggak usah mahal-mahal. Dijual berapa Pak? Udah semeternya 4 juta aja dah. 200 juta misalnya begitu. Saya terima tuh duit. Ya. Itu nanti adik saya itu berhak membeli paksa dari orang itu. Mohon maaf, abang saya jual nggak ngomong pada saya, padahal hartanya masih harta bersama. Ya udah saya beli lagi. Ya udah beli, tapi harganya udah naik 250. Nggak bisa. Kamu belinya 200, saya gantinya juga 200. Ini kalau nggak pakai ngomong. Kalau misalnya pakai ngomong, lalu kemudian saya dipersilakan, maka nggak ada hak syuf'ah. Gue jual tanah, lu mau nggak beli? Nggak lah bang, nggak punya duit. Beneran, bener. Udah ya, gue jual sama orang lain ya. Jual. Itu ketika dijual sama orang lain, dia nggak bisa untuk protes, nggak bisa. Paling nanti mengajukan pecah saja, pecah sertifikat dan yang lain-lain. Tapi untuk nolak tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sejak dari awal sudah ditawarkan itu sudah. Itu namanya hak syuf'ah. Tapi ingat, syuf'ah itu berlaku pada sesuatu yang belum dibatasi. Sesuatu yang belum dijatah. Kalau masing-masing sudah ada jatahnya, apalagi masing-masing sudah ada aksesnya, sudah tidak ada syubhah lagi, tidak. Misalnya, orang tua saya misalnya punya 4 ruko berdampingan. Jatah saya 2 ruko, jatah adik saya 2 ruko. Udah dipisah itu, aksesnya masing-masingnya beda, jalannya punya masing-masing, batasan 2 rukonya udah ada. Itu saya jual tanpa ngomong adik saya boleh, nggak ada masalah. Kenapa boleh? Belum dibagi, tapi harta itu sesuatu yang mungkin untuk dibagi. Ya. Makanya kemudian apa? Makanya kemudian ada syarat harta itu adalah harta yang sifatnya properti yang berkaitan dengan tanah. Tuh. Apakah berupa sawah, ladang, kebun, rumah, kontrakan, dan yang lain-lainnya begitu ya. Kalau hartanya bukan berupa itu, ya. Kalau hartanya bukan berupa yang sifatnya berkaitan dengan tanah, nggak bisa. Ya, jadi harus yang kaitannya berupa tanah, ya rumah, ya ruko, ya toko, ya sawah, ladang, kebun, begitu kan? Apa namanya, kolam, tambak, dan yang lain-lain. Ini sering kejadian, sering kejadian. Misalnya mohon maaf, orang tua kalau ninggalin harta perhiasan, baginya gampang. Jualnya ya gampang, baginya juga gampang, kan begitu ya. Orang tua kalau ninggalin harta, duit lebih gampang lagi, langsung dibagi begitu kan. Orang tua ninggalin harta tanah begitu, itu biasanya ya kalau tanahnya luas, kita ngebagi-baginya masih bisa. Ya. Rumah, kalau rumahnya mungkin buat disekat, kita nyekatnya enak. Kadang-kadang itu orang nanya, orang tuanya ninggalin harta, misalnya kendaraan, mobil. Saya itu, almarhumah ibu itu ninggalin kendaraan mobil, langsung kita sepakat daripada repot, wakaf buat pondok jadi kendaraan operasional. Udah gitu aja. Karena saya kalau ditanya sama orang-orang, anaknya almarhumah ada berapa?
Anaknya almarhumah ada 7, anak pertama Darussalam, kata saya gitu. Ya. Jadi sama-sama berhak dapat warisan. Darussalam itu warisan dapat mobil itu, kendaraan operasional gitu kan. Ini kadang-kadang ada kejadian, itu saudara bertiga, lalu kemudian orang tua punya peninggalan mobil. Itu saya udah bilang dari awal. Ustaz, gimana soal mobil ini? Saya bilang mobil itu jual, uangnya bagi tiga. Tapi sayang, ada abangnya ngerasa sayang. Kalau abangnya ngerasa sayang, abangnya duitin buat adik-adiknya, gitu saja. Jangan dia ngerasa sayang tapi nggak mau duitin, jangan. Nggak, Zat, ini biarlah. Saya bilang, kalau mau dijadiin sepakat harta pusaka misalnya, pemakaian bersama. Harta pusaka jadi pemakaian bersama, masalahnya pemakaian bersama, bensinnya nggak bersama. Bensinnya nggak bersama. Adiknya, Masya Allah, ngisi bensin full. Udah. Taruh di rumah. Abangnya pakai, balik, kedip itu. Ya, baliknya kedip itu. Ini kan masalah nih. Tuh. Akhirnya ribut lah antar saudara. Ngomong, lu soal bensin doang perhitungan amat. Bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Begitu kan soal bensin. Akhirnya sepakat deh, udah mobilnya jangan taruh sini, mobilnya direntalin aja tuh. Giliran mobilnya direntalin, bos rentalnya yang puyeng. Bulan ini abangnya minta kan, bulan depan adeknya, belum sebulan abangnya udah minta lagi gitu kan. Maka yang paling aman kalau kira-kira harta itu nggak bisa dibagi, yang paling aman harta itu kemudian dijual saja, dijual. Patokannya begitu ya. Ini nanti berlaku juga untuk yang sifatnya kaitan-kaitan waris. Kaitan waris itu yang paling aman itu ya. Itu kalau bisa berdasarkan kesepakatan. Misalnya begini ya. Rumah misalnya luas, anggaplah luas rumah itu 600 meter misalnya. Lalu kemudian luas rumah, tanah, dan lahan begitu 600 meter. Anaknya misalnya, anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan. Aman. Laki-laki kan dapat bagian 2 kali lipat. Jadi laki-laki 200 meter, perempuan 100 meter. Pas 600. Masalahnya kan kemudian, kadang-kadang rumah, kalau sudah bentuknya rumah, itu kemudian ini dapatnya 100 meter, isinya sumur doang sama WC ini, gitu kan. Ini repot lagi ngubahnya gitu kan, repot lagi. Yang ini enak, dapat sudah kamar, sudah apa, seandainya disekat, memang tinggal jebol tembok, bikin pintu, aman. Tapi yang sono dapat itu, dapatnya cuma spiteng, WC, begitu kan, sumur, kesian juga nih ya. Makanya kadang-kadang, apalagi kalau yang sudah punya rumah, lalu kemudian bagian dia dijual tuh. Kalau hanya 2 orang ahli waris, maka nanti langsung saja, ente mau beli enggak bagian saya? Boleh, aman. Tapi kalau ahli warisnya lebih dari 1, nanti dilelang. Sebab mohon maaf, kadang-kadang namanya saudara, ada enggak akurnya? Ada. Gua mah nggak mau jual buat abang, musuhan mulu sama dia, gitu kan. Gue mau jualnya sama ini aja nih, sama adek aja nih. Lu mau nggak? Ketika kemudian adeknya mau, abangnya juga ngiri, kan punya hak yang sama. Sama-sama saudara, maka kalau misalnya ahli warisnya lebih dari 1, dia jual juga internal, itu dilelang dulu. Ini bagian saya ada 100 meter kira-kira. Apa ada siapa yang mau beli utuh, apa mau dibagi separuh-separuh atau gimana begitu ya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah, mulai ada warisan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Betul, kalau sekarang karena udah paham, kita selalu membagi itu berdasarkan hukum Islam. Nah, gimana yang tidak tahu tentang hukum Islam, tapi misalkan bersaudara 4, punya 200, udah rata aja kakak beradik laki perempuan 50 meter begitu. Apakah itu hukumnya syah atau memang enggak harus pakai hukum Islam seperti itu? Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Ya.
Bagi rata itu yang terbaik, bagi rata. Tapi syaratnya orang sudah tahu dulu bagian aslinya. Jadi sepakat itu boleh, tapi sepakatnya berdasarkan ilmu. Sebab kalau sepakat bukan berdasarkan ilmu, nanti cuma nimbul konflik di kemudian hari. Awalnya sepakat, ujung-ujungnya konflik lagi. Misalnya begini, tanah 200 meter, anak berempat misalnya. Misalnya udah bagi rata deh masing-masing 50-50, udah aman. Ini yang jadi masalah, yang laki-laki kebetulan nggak tahu bagian aslinya, kebetulan tuh. Lama-lama ditanya tuh kan, atau istrinya kemudian yang bikin repot itu mohon maaf, kadang-kadang ipar, ya ipar ini yang repot. Udah rapi bagi warisan, udah dapat berapa? 50-50. Kamu 50, iya. Adik kamu perempuan 50 juga. Dikit amat kok mau dibagi-bagiin tuh gitu kan udah. Ya, kamu itu bagiannya 2 kali lipat. Kamu kan laki-laki, kamu itu penanggung jawab rumah tangga, kamu itu nafkahi anak dan istri. Wah, pokoknya alasan gampang dicari itu ya. Dan segala macam. Akhirnya yang awal udah sepakat, ribut lagi aja. Jadi kita itu boleh bagi rata, tapi sebutkan dulu bagian masing-masing. Ini kalau kita nggak bagi rata, ini 200 meternya bagi 6. Karena 2 laki, 2 perempuan. Jadi 200 meternya bagi 6. Kemungkinan nggak genep, nanti ada yang duitin punya siapa. Kemungkinan begitu. Karena kan nanti masing-masing dapatnya 60-30. Ada sisa nanti kemudian 20 meter, kemudian dibagi 6 ya segitu lagi, sisa 3 meter begitulah. Tetap sisa 2 meter itu tetap masih ada tuh. Tetap ada yang duitin, nggak pecah begitu kan. Terus kemudian, ya saya udah paham, saya dapat mestinya 60, kamu mestinya dapat bagian 30, udah. Daripada repot, kita bagi rata aja 50-50. Kalau ini bagus, ini yang terbaik tuh. Saya yakin, kalau saudara-saudara dibesarkan dengan kasih sayang yang sama, dibesarkan dengan pendidikan yang sama, dibesarkan dengan perhatian yang sama, itu ketika bagi harta kok nggak rata, itu ada perasaan nggak enak, ada perasaan nggak enak. Saya itu udah 2 kali bagi waris, udah 2 kali. Pertama waktu ibu meninggal, yang kedua waktu tanahnya kakek itu laku, lalu kemudian ada jatah di situ. Orang tua udah nggak mau repot, udah bagi antar anak aja dah. Kita ngerasa kita 6 orang, 3 laki, 3 perempuan, mestinya bagi 9. Tapi kita ngerasa, oh hidup bareng, susah bareng, berantem ya bareng, begitu kan, bahagia ya bareng, udah bagi rata. Jadi 2 kali, ya 2 kali, tapi masing-masing tahu bagian aslinya. Jadi ketika sepakat, sepakatnya berdasarkan ilmu, ini yang terbaik. Ya. Tapi seandainya ada yang nggak mau, misalnya ngotot pakai faraid, ya nggak apa-apa, memang begitu, haknya dia. Bukan kewajiban, tapi haknya. Jadi saran saya, kalaupun ada yang sifatnya sepakat, dikasih tahu bagian aslinya dulu. Kalau kemudian dia ridho, ya alhamdulillah, itu yang terbaik. Tapi kalau nggak ridho, dibagi berdasarkan faraid, begitu. Ya, faraid hukum Islam, yang laki-laki dapat bagian 2 kali lipat, begitu. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang di Kulon ya kan nilai tanahnya murah, 1 hektar. Yang di Tangerang 240 meter, punya anak 5. Itu cara membaginya gimana itu ya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berarti istri 2 beda lokasi. Misalnya begini, saya contohkan ya. Ada orang punya istri di mana, misalnya Pandeglang, apa di Lebak, apa di mana, 1 di Tangerang. Kebetulan yang di Pandeglang punya tanah 1 hektar, yang di Tangerang punya tanah anggap 250 meter. Tapi harganya pasti beda. Itu yang kita hitung nilai itu, nilai. Jadi jangan mentang-mentang, gue mah pokoknya dikit nggak apa-apa, yang penting Tangerang aja gitu, enggak ya. Jadi semuanya akan dihitung di akumulasi total, lalu kemudian baru dibagi berdasarkan hasil akumulasi itu ya. Jadi nggak mesti mentang-mentang misalnya tinggal di Tangerang,
berarti dapatnya harta Tangerang begitu. Mentang-mentang tinggal di sana dapatnya ya tidak. Jadi tetap yang dihitung adalah semua binnya sama, semua statusnya sama, kecuali begini. Ini kalau dibawa ke pengadilan, ya, kalau bukan pakai hukum faraid, kalau dibawa ke pengadilan nanti, harta Tangerang itu hitungannya gonogini dengan istri yang mana? Kalau dibawa ke pengadilan, harta bersamanya itu dihitung timbulnya kapan dan di mana. Misalnya begini, sama istri pertama, misalnya di Pandeglang, punya kebun duren. Beli kebun durennya, sesudah menikah, maka ini gonogini antara istri Pandeglang sama suami. Kawin lagi sama istri di Lebak. Nah, punya misalnya sesudah menikah, lalu kemudian beli peternakan kerbau, begitu ya. Nikah, beli peternakan kerbau itu sudah menikah sama istri yang ini, maka dihitungnya harta bersama dengan istri yang kedua. Nikah lagi sama istri di Tangerang, tuh ya. Misalnya ya, nikah lagi sama istri di Tangerang, lalu kemudian apa? Punya usaha Alpamidi misalnya. Nah, maka dihitung nanti ini adalah harta bersama dengan istri yang di Tangerang. Nikah lagi sama istri Jakarta misalnya. Misalnya contoh kok ya, nggak ada masalah ya. Ini kalau dibawa ke pengadilan, maka yang dihitung itu harta yang ditimbulkan dalam perkawinan harta bersama. Tapi kalau ngitungnya faraid nggak begitu, Bu. Kalau ngitungnya faraid, kebun duren, lalu kemudian peternakan kerbau, lalu kemudian alpamidi, dihitung sebagai asetnya suami, ini tirkah, diakumulasi nilai, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Gimana? Ya, oke. Ya, jadi patokannya begini. Kalau di pengadilan, yang dinyatakan sebagai istri adalah pernikahan yang tercatat. Ya, yang tercatat ya, register married. Jadi pernikahan yang tercatat. Jadi kalau istri kedua, pernikahannya tidak tercatat, tidak dianggap sebagai tapi pengadilan juga ngasih celah sama. Orang kalau ngaku misalnya dinikahi oleh almarhum yang udah meninggal, ada proses namanya isbat. Isbat nikah, kalau punya anak, isbat nasab, kalau ada warta, isbat waris. Bisa tuh. Jadi resiko ke pengadilan itu, ibu bisa menolak madunya, tapi juga pengadilan ngasih celah, madu itu berhak membuktikan diri sebagai istri yang sah. Gampang. Modalnya bisa video, foto, orang yang hadir pada waktu perkawinan. Kalau punya anak ya tes DNA, bisa begitu ya. Jadi hati-hati jaga suaminya, gitu aja. Udah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, termasuk ya, ini pernah ada kasus orang nikah, mas kawinnya itu bagian dari harta bersama. Tuh, ya. Misalnya adiknya nikah, begitu kan. Begitu adiknya nikah, abang-abangnya nggak tahu, ujuk-ujuk adiknya pas nikah itu mertuanya ngomong, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan mas kawin sebidang tanah seluas sekian ratus meter. Abangnya kaget loh, itu harta warisan itu, masih punya kita bersama itu. Ya. Ingat, kalau yang sifatnya jual beli, dibeli dengan harga yang sama. Saya contohkan ya, ini agak rumit. Ini misalnya adiknya, ini abangnya,
punya apa namanya sebidang tanah. Adiknya nggak punya duit, lalu kemudian nggak ngomong sama abangnya, jual pada orang lain. Masukkan pemilik baru. Anggap misalnya dia beli dengan harga 200 juta, abangnya berhak membeli paksa, membeli kembali dengan harga berapa? 200 juta. Sama ya, abangnya berhak membeli dengan harga 200 juta. Ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya karena ketika jual beli nggak ngomong sama abangnya. Tuh. Tapi yang repot, sekarang kasusnya bukan jual beli, bukan. Kasusnya adalah pernikahan. Adiknya menikah dengan mas kawin apa? Harta bersama. Kalau jual beli, uang menjadi pengganti tanah, ya kan gitu. Tapi kalau perkawinan, mohon maaf, istri itu bukan pengganti mas kawin, kan bukan. Kalau jual beli, saya misalnya beli HP harga 5 juta, uang saya itu sebagai penukar HP, pengganti HP. Tapi kalau ada orang kawin, mas kawin 25 gram, emas itu tidak menjadi harga istrinya, kan begitu. Nggak bisa suami semena-mena, lu udah gue beli, ngapain lu, kan gitu, nggak bisa. Karena mas kawin itu bukan penukar dari istri, bukan. Kalau di kasus jual beli enak, ketika kemudian 200 juta, ya tinggal kemudian abangnya mengembalikan 200 juta, tanah menjadi milik dia semuanya. Lah kemudian apakah kalau ini dijadikan mas kawin, jadi ipar kemudian diambil sama dia, udah bini buat gua aja deh, kan nggak bisa. Makanya kemudian kalau kasusnya adalah ada orang menikah, mas kawinnya itu kemudian apa namanya harta bersama, itu nanti abangnya berhak ngambil paksa, nah itu memberi pengganti kawin. Pengganti mas kawinnya bukan harga tanah, bukan. Pengganti mas kawinnya adalah kebiasaan mas kawin di keluarga itu. Ada namanya mahar misil. Mahar misil itu mas kawin sepadan. Ini biasanya saya nggak tahu. Biasanya begini. Orang itu kalau menikahkan dalam keluarga itu, mas kawinnya biasanya nggak jauh beda, biasanya begitu. Emaknya dulu mas kawin 25 gram, kakaknya mas kawin 25 gram, bibinya mas kawin 30, ya berarti mas kawinnya kisaran 25 sampai 30. Nggak mungkin misalnya nih, anak pertama mas kawinnya 500 gram, anak kedua cuma 10 gram. Itu enggak, anjlok begitu. Enggak. Maka ada namanya mahar misil. Mahar misil itu adalah mas kawin yang sifatnya apa? Yang sifatnya itu padanan di keluarga itu. Gitu. Jadi kalau kemudian adiknya kawin dengan wanita dengan mas kawin harta bersama, maka abangnya berhak mengambil paksa tanah itu dengan apa? Dengan memberikan mas kawin padanan, mahar misil. Untung abangnya cuman ngasih 25 gram, dapat tanah gitu kan. Kalau beli belum tentu. Karena tadi nikah dengan jual beli itu nggak bisa. Contoh ya. Saya misalnya jual beli barang, ya, ada garansi kan? Ada garansi. Saya jual beli barang, belum setahun rusak, bisa minta ganti saya. Tapi contoh, nikah, belum setengah tahun, kemudian anggaplah nggak beres, nggak bisa minta ganti mertua kan? Saya minta adiknya aja dah, unit yang sama, nggak bisa. Itu bedanya antara jual beli dengan perkawinan, beda. Makanya kalau jual beli diambil harga yang sama, tapi kalau perkawinan yang diambil adalah mas kawin yang sepadan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Kiai, pernah melihat video boneka besar yang diinjak oleh katakan seorang ustadz peruqyah. Kemudian setelah diinjak ada wanita yang meronta-ronta kesakitan menangis. Kemudian dicekek boneka besar itu, kemudian reaksi wanita tadi juga kesakitan dan merasa tercekek, diinfokan bahwa di boneka tersebut bersemayam atau dihuni oleh jin setan.
yang suka mengganggu si wanita. Apakah ini benar adanya jika jin setan bisa bersemayam di sebuah boneka yang ada di rumah kita? Ya. Kalau sisi jinnya saya nggak jawab ya, karena saya nggak tahu ya. Saya jawab sisi fikihnya saja. Nabi itu pernah bilang, innal malaikata la tadkhulu buyutan fihinna kalbun aw suratun. Ya. Bahwa malaikat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing atau gambar, kan gitu. Ada anjing atau gambar gitu. Makanya kalau bahasa teman saya dulu itu, orang punya anjing itu nggak mati-mati itu. Ya. Nah, malaikat nggak bisa masuk gitu. Yang tidak masuk itu bukan Israel, bukan. Yang tidak masuk itu malaikatul rahmah. Malaikat pembawa rahmat itu nggak bisa masuk. Kecuali anjing-anjing itu memang yang diizinkan oleh Rasul. Anjing penjaga, penjaga ternak kalau di masa Rasul. Anjing apa namanya buru yang dipakai buat itu memang pembeliannya, peliharaannya diizinkan oleh Rasul, nggak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan gambar apa ya? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan gambar itu ya umum, ya foto itu ya foto, ya lukisan itu berarti gambar. Pertanyaannya, di rumah-rumah Bapak Ibu ada foto atau gambar apa enggak? Ada tuh. Ada foto perkawinan seenggak-enggaknya ya. Ada foto bersama anak-anak, ada foto wisuda, wah fix sudah. Malaikat enggak masuk itu gitu kan ya. Akhirnya orang nurunkan fotonya semua. Foto diturunin, apa diturunin. Alhamdulillah Ustaz, sekarang malaikat masuk rumah saya karena foto diturunin. Saya bilang di kantong itu ada apa? HP Ustaz. Ya sama, sama. Dalam HP kan ada foto kan? Sama. Dalam HP ada foto. Udah Ustaz, saya nggak pakai HP. Saya pakai HP jadul aja. Punya TV apa enggak? Ya masih ada, bukan gambar, video malah gerak gitu kan. Nah, ulama itu beda pendapat, apa yang dimaksud dengan surah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surah itu bukan gambar atau foto. Yang dimaksud dengan gambar atau surah itu adalah patung. Patung. Jadi malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada patungnya. Ada patung. Patung itu kan kalau besar Pak. Kalau kecil namanya boneka atau robot. Kalau kecil. Kalau gede kita sebutnya patung. Ya, patung. Ya. Beda, ada patung, ada berhala. Beda. Kalau berhala itu yang disembah. Itu berhala. Berhala itu dipuja, disembah, dikasih kembang, dikasih gaharu, dikasih dupa, segala macam. Kalau patung itu tidak. Itu di tanah tinggi itu, ada patung Sudirman itu. Nggak ada yang nyembah itu. Nggak ada. Nggak ada. Ya cuma patung saja, seni rupa saja, seni rupa. Kalau patung itu besar, kalau kecil itu ya kalau anak perempuan ya boneka, kalau anak laki-laki ya robot-robotan kan. Kalau sekarang mainan figur itu ya mainan. Anak saya tuh koleksi banyak itu mainan figur itu. Boneka itu diizinkan oleh Rasul, diizinkan. Boleh. Sayyidah Aisyah sudah menikah dengan Rasul, itu masih main boneka. Diizinkan oleh Rasul, diizinkan, nggak apa-apa. La'bul banat, mainan anak-anak perempuan, kata Rasul. Tapi Aisyah kan, waktu dinikah sama Rasul memang umur 9 tahun. Kalau yang sudah tua-tua begini minta boneka, ya nggak pantas juga gitu kan. Pak, dulu Rasul ngasih boneka kalau buat Aisyah. Iya, tapi Aisyah itu umur berapa gitu kan. Jadi boneka sebagai mainan, anak-anak itu boleh, nggak ada masalah. Bagaimana kalau bonekanya besar? Boneka besar itu, atau mohon maaf, patung yang besar itu kadang kan ada. Contoh, toko pakaian. Itu modelnya ya patung, manekin, kan gitu. Coba kalau yang disuruh jadi modelnya orang, ya capek lah dia gitu. Maka kemudian boneka, itu diizinkan. Ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ada dikenal beberapa macam sihir.
ada sihir itu yang namanya buhul, ya. Pakai ikatan, sesuatu yang diikat itu. Sihir itu ada. Sihir itu nyata. Tapi kita tidak bisa kemudian memponis seseorang melakukan sihir hanya karena indikasi tertentu. Orang dulu itu kadang-kadang dikit-dikit diasumsikan dengan sihir. Wah, muntah darah. Enggak tahu muntaber gitu kan. Wah, perutnya sakit. Enggak tahu kemudian ada batu ginjal begitu kan. Orang dulu kan ya karena tadi diasumsikannya kemudian macam-macam begitu kan. Bahwa sihir itu ada. Nabi Muhammad SAW itu pernah kena sihir, makanya turun 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas. Disebutnya apa? Mu'awwizaten. Tapi kalau pertanyaan, benarkah adanya jika jin atau setan bisa bersemayam di sebuah boneka yang ada di rumah kita? Kalau dijadikan sarana kemusyrikan, bisa. Kalau dijadikan sarana kemusyrikan, bisa. Contohnya apa? Kita lihat, kalau dalam umat terdahulu, itu kasus Bani Israel yang nyembah patung anak sapi. Kan disebut apa? Disebut apa namanya? Bak ijl. Summa takhadtumul ijla ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian jadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Kenapa? Karena bisa komunikasi. Kalau Allah kan kita doa, kita nggak tahu nih doanya dijawab apa dikabul apa enggak. Tapi patung anak sapi itu dulu oleh namanya Samiri, itu dikasih pasir, wallahu alam bisawab, yang katanya asaram min qabdatin rasul. Bekas tempatnya pernah kedapatan malaikat di situ, diambil pasirnya kemudian bisa ngomong. Patung anak sapi bisa diajak ngobrol. Untungnya Bani Israel hidup zaman dulu. Kalau hidup zaman sekarang, semua boneka bisa ngomong, kan gitu. Untungnya zaman dulu kan. Zaman dulu tuh yang begitu disembah begitu kan. Kalau sekarang, wah tukang mainan punya banyak Tuhan itu gitu. Karena bonekanya kan pada bisa. Jadi patokannya jin atau setan bisa bersemayam di sebuah boneka, patung atau apa. Itu sifatnya kalau dipuja, sifatnya kalau disembah. Salah satu caranya diyakini bahwa benda itu punya kekuatan. Itu kaitannya bukan cuma boneka, patung, robot, dan semacamnya. Apapun benda yang dianggap punya kekuatan. Oh, cincin misalnya nih ya. Ada orang nanya saya, Ustaz, ini apa namanya cincinnya punya kekuatan? Ya punya. Kalau saya jitak ya benjol orang lah gitu ya. Tapi maksudnya kira-kira kekuatan ngobatin orang pakai cincin, misal ngusir jin. Nah, kalau ada satu benda yang dipuja, diyakini punya kekuatan, itu kemudian memang menjadi tempat bersemayamnya. Tapi kalau boneka-boneka memang biasa, penghuni rumah itu diizinkan oleh Rasul, bahkan Aisyah pernah main boneka begitu. Jadi kalau kata peruqyahnya itu ada jinnya, ya lebih tepat tanyakan pada peruqyahnya, karena kalau saya nggak tahu begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak. Jadi tadi, kalau yang nganggap surah itu termasuk foto dan gambar, maka masang gambar dan foto nggak boleh. Gitu. Tapi kalau yang nganggap bahwa gambar itu maksudnya patung, maka pasang foto boleh. Repotnya itu, kadang-kadang yang mengharamkan, paspornya ada fotonya juga. Itu nggak boleh, foto itu haram. Tiba-tiba mau berangkat umroh, ya ada foto juga. Yang haram-haram itu kajiannya, flyernya ada foto juga gitu. Di bannernya ada foto juga begitu ya. Tapi tetap saya katakan, saya amanah bahwa ada yang mengharamkan karena menganggap itu surah. Tapi kalau saya ikut pendapat yang menyatakan surah itu maksudnya patung begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak Ustadz. Oke, baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya, seorang bapak dan ibu punya anak laki-laki, Pak Ustadz. Jadi sebelum dia nikah, dia punya rumah, punya toko gitu. Setelah kemudian nikah, 6 bulan setelah nikah, anaknya ini meninggal yang laki-laki. Jadi si ibu nggak mau bagaimana warisan maksudnya. Adakah warisan istrinya ini karena orang tua perempuan sama bapaknya nggak mau ngasih hasil dari anaknya tadi, Pak Ustadz. Nah, jadi itu pertanyaannya. Yang kedua, Pak Ustadz, pertanyaannya di daerah saya, Pak Ustadz ya, sudah turun temurun dari nenek moyang gitu ya. Jadi kalau punya rumah ya, kebetulan saya juga punya rumah, Pak Ustadz ya. Ya, jadi rumah itu tidak ada haknya buat laki-laki. Nah, dengan alasan orang yang dulu nih Pak Ustadz, kalau anak yang laki-laki bercerai dengan istrinya, suatu saat dia akan pulang juga ke tempat ibunya. Jadi ibunya ini punya anak perempuan. Nah, rumah itu enggak dibagi-bagi Pak Ustadz. Dan juga mungkin ya ke saya lah Pak Ustadz, saya punya anak perempuan juga, rumah ini untuk anak perempuan. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz sebelum kita pergi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Adat Minangkabau, bukan? Ustadz, benar. Baik. Itu nggak masuk harta waris ya. Karena harta pusaka kan. Harta turun temurun apa harta milik itu? Harta milik, bukan turun temurun ya. Oke. Kalau kemudian disepakati ya, kalau yang dimaksud itu adalah harta pusaka, memang ibu nerima dari nenek, nenek nerima dari buyut, buyut nerima dari generasi di atasnya lagi, itu dianggap sebagai pusaka. Harta pusaka itu kalau dalam fikih bisa dimasukkan harta wakaf khusus keluarga. Jadi nggak dijual memang, tapi kemudian dikelola biasanya oleh perempuan yang tertua atau yang disepakati, biasanya begitu. Itu kalau mau dianggap sebagai harta pusaka. Tapi kalau bukan harta pusaka, maka kemudian ya baliknya kepada harta waris, faraid. Artinya kalau faraid laki-laki ya dapat, perempuan ya dapat, cuman karena sebagian adat di Minangkabau itu memang bahasa kasarnya laki-laki itu orang semenda, ya dia kawin aja dibeli, bahasa kasarnya kan begitu ya. Ya dia kawin aja dibeli, maka dia datang nggak bawa harta, dia juga pulang nggak bawa harta. Jadi patokannya hukum adat kalau itu ya. Tapi kalau secara hukum waris ya tidak. Kalau itu harta milik, bukan harta pusaka, ya tadi anak laki-laki berhak, anak perempuan juga berhak sama. Oke. Masalah pertanyaan pertama itu tadi rumah dan toko itu berarti milik anaknya ya. Anaknya menikah baru 6 bulan lalu kemudian meninggal. Itu istri berhak dapat waris, berhak. Berapa haknya istri? Haknya istri itu ya 1/4 karena belum punya anak. Tapi udah hamil apa belum? Istrinya waktu belum. Kalau istrinya waktu suaminya meninggal dalam keadaan hamil, maka istrinya kemungkinan dapat 1/8. Karena ada anak begitu ya. Ngitungnya 1/8 aja. Tunggu nanti anaknya lahir selamat apa enggak. Kalau lahir selamat ya 1/8. Kalau keguguran ya berarti 1/4 begitu ya. Nah orang tua itu dapat jatahnya gede. Dalam kasus itu misalnya nggak ada anak, bapak itu dapat separuh itu. Misalnya begini, anggap misalnya nilai rumah dan toko, anggap misalnya 3 miliar misalnya ya, misalnya 3 miliar. Itu bapak itu bisa dapat separuh itu. Ya. Bapak dapat separuh, ibu dapat 1/3 sisa, nyebutnya 1/3 sisa ya. Ibu dapat 1/3 sisa, 1/3 sisa itu kira-kira ya 1/4 jatuhnya itu ya. Jadi istri 1/4, bapak separuh, ibu 1/4. Jadi gede. Bapak sama ibu dapatnya 3/4.
dapatnya gitu ya. Jadi istri dapat. Lah kan baru kawin 6 bulan. Jangankan baru kawin 6 bulan. 1 detik terus suaminya meninggal juga sama, 1 detik. Karena yang kita hitung itu bukan ikatan nasab, yang kita hitung ikatan perkawinan gitu. Itu sama. Seandainya istrinya yang meninggal, suami dapat warisannya lebih gede. Itu kan kebetulan anaknya yang meninggal. Kalau mantunya yang meninggal, anaknya dapat lebih gede. Kalau belum punya anak, dapatnya separuh gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini Pak Ustadz yang orang tua tadi kan nggak mau ngasih gitu Pak Ustadz. Kita tahu hukumnya begini Pak Ustadz, apakah salah kita menyampaikan gitu Pak Ustadz? Kita sampaikan yang benar kan hak yang hak itu yang kita sampaikan. Bagaimana Pak Ustadz? Karena orang ini dekat dengan kita gitu Pak Ustadz. Iya. Ya patokan sampaikan saja ya. Itu bagian daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kalau itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Ada nanti model garapan lahan. Ada modelnya garapan kebun. Kalau kebun berarti pohonnya sudah ada, tanamannya sudah ada. Ada nanti menggarap lahan kosong. Ini semua kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya bacakan dulu yang garapan kebun. Wal musaqatu jaizatun alan nahli wal qarami walaha syartani. Menggarap kebun anggur dan korma itu diperbolehkan dengan 2 syarat. Ahaduhuma yang pertama ayyuqaddiraha bimuddatin, ditentukan masanya. Wasani yang kedua ayyu'ayyina lil amili juz'an ma'luman minas samrati, bahwa penggarap kebun itu berhak mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. Sepakatnya hasil panen berapa-berapa. Summal amalu fiha ala darbaini. Kemudian pengelolaan dalam garapan kebun ini ada 2 macam. Darbun ya'udu naf'uhu ila samrati, atau amalun ya'udu naf'uhu ila samrati fahuwa alal amili. Pekerjaan, pengelolaan kerja yang manfaatnya kembali pada hasil panen. Ini tanggung jawabnya penggarap kebun. Wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi fahuwa ala rabbil mali. Pengelolaan kebun yang kerjaannya itu manfaatnya kembali kepada tanah, maka kerjaan atau biaya itu dibebankan kepada pemilik kebunnya. Rasul itu punya kebun kurma dan kebun anggur itu banyak sekali. Rasul itu orang kaya. Kadang-kadang saya itu suka orang salah paham gara-gara dengar penceramah, kalau ceritain kehidupan perhatiannya Rasul itu, nyeritainnya itu ya dalam sekali. Sampai orang kemudian nyangka Rasul itu nggak punya harta, nyangkanya begitu. Rasul itu sering tidak makan. Ya memang milih puasa. Rasul itu yang kabarnya kalau 1 hari nggak makan sampai lama, kemudian perutnya itu kempes, bajunya longgar, diganjel pakai apa? Pakai batu ya. Sampai pernah perutnya Rasul ada 7 buah batu yang ketika Rasul ruku dan sujud itu batunya bunyi. Ini tidak salah, ini benar. Masalahnya tidak dijelaskan kalau Rasul itu punya harta. Ini masalahnya. Akhirnya orang kemudian punya anggapan yang macam-macam, dianggapnya Rasul itu nggak punya harta. Ini salah. Karena status Rasul ketika hijrah ke Madinah itu, Rasul itu ya masih punya harta banyak itu, Rasul itu. Ya. Makanya Masjid Nabawi itu ya tanahnya Rasul. Rumah-rumah istrinya Rasul itu ya Rasul yang bangun. Pasar Madinah juga itu adalah lahannya Rasul, pasar Madinah. Belum Rasul itu dapat aset-aset dari banyak orang. Ada yang hibah, ada yang hasil rampasan perang. Ada orang, mohon maaf, Yahudi. Orang Yahudi itu tapi baik sama Rasul sampai menghibahkan kebunnya sama Rasul. Namanya Mukhairik.
Sampai disebut khairul Yahud. Ini orang Yahudi yang terbaik yang orang ini. Sayangnya takdir Allah meninggal masih belum dapat hidayah. Tuh. Yang namanya itu ngasih kebun pada Rasul. Maka Rasul itu ya kebun kurmanya luas, Rasul itu ya kebun anggurnya luas. Paling tidak yang besar-besar itu. Rasul punya kebun, itu di Khaybar, itu kira-kira ya hektaran di Khaybar. Juga Rasul punya kebun di Fadak, hektaran juga hektaran. Sebagian ulama ada yang menghitung kira-kira. Kebun di Khaybar itu 8 hektar, di Fadak itu 6 hektar. Jadi 14 hektar kebun korma. Ini baru kita hitung yang kebunnya saja ya. Kira-kira kalau orang punya 14 hektar kebun korma itu kira-kira kaya apa enggak? Kaya lah, kaya. Lah punya istri 9 bisa dihidupi semua, coba ya. Itu Rasul itu orang mampu. Cuma memang gaya hidupnya sederhana. Jadi bedakan antara kaya dengan mewah, beda. Kalau kaya itu kepemilikan aset, itu kaya. Kalau mewah itu tampilan, gaya hidup itu mewah. Berapa banyak orang kaya nggak mewah, berapa banyak yang mewah glamor padahal nggak kaya, gitu kan kaya. Ya, itu tampilan kan, itu tampilan. Lah Rasul itu punya kebun kurma yang banyak itu, nggak mungkin Rasul yang garap. Tidak mungkin. Nggak mungkin Rasul yang garap. Nggak mungkin. Ya. Maka digarapnya itu, yang garap itu adalah orang-orang yang tinggal di sana. Nggak lucu kalau misalnya Rasul masih garap kebun, ditunggu khutbah Jumat. Rasul mana? Masih di kebun gitu kan, nggak lucu. Ya. Jadi digarap sama orang. Ya. Nah tapi Rasul kasih kemudian prosentasi hasil panen. Dah, kamu garap kebun saya, akadnya namanya musakoh. Kalau musakoh itu garap kebun, kalau disebut kebun berarti pohonnya sudah ada, pohon yang produktif dalam jangka waktu lama. Kalau di Indonesia berarti ya kira-kira ya kebun sawit misalnya, kebun kopi, kebun karet ya misalnya itu digarap. Yang kira-kira memang pohonnya itu produktif dalam jangka waktu yang lama. Ditentukan perakiraan masanya berapa, ditentukan penggarap itu berhak mendapatkan bagian seberapa, tentukan. Kamu garap ya kebun saya, apa isinya? Isinya duren, ya isinya macam-macam misalnya. Cuma memang ulama nanti beda pendapat. Di masa Rasul kan yang berlaku itu hanya anggur dan korma. Apakah kalau buah-buahan yang lain akadnya masih berlaku atau tidak? Ulama tuh kadang saking hati-hatinya, kalau beda sama Rasul, itu nanti akan ditinjau ulang. Kalau anggur dan korma pasti boleh. Tapi kalau bukan anggur, bukan korma, itu tinjauan langsungnya nggak ada. Ada sebagian ulama kalau dalam mazhab Syafi'i ngitung hadisnya aja. Yang dilakukan sama Nabi itu anggur dan korma. Makanya nanti akad ini hanya berlaku pada anggur dan korma. Cuma masalahnya Rasul itu kan melakukan sesuatu yang terjadi pada zamannya. Nggak mungkin dong zaman Rasul akadnya musako kebun duren. Nggak mungkin. Orang durennya di Arab nggak ada. Kan begitu. Tapi memang begitu, kalau ibu-ibu ngaji bab zakat, sudah lewat kan zakat kemarin, disebut zakat perkebunan itu adalah zakatnya anggur dan korma. Makanya saya ditanya, kebun saya kebun duren, wajib zakat apa enggak? Saya tanya balik, durennya dimakan sendiri apa dijual? Ya dijual lah, start begitu. Laku lumayan. Dapat berapa? Ada 10 truk mah katanya. Kalau 10 truknya banyak, nggak usah nanya lagi ada zakat apa enggak, gitu kan. Kalau korma, anggur mau dijual, mau nggak dijual, seandainya hasil panen segitu, ya tetap dizakati. Tapi kalau selain korma dan anggur, patokan kita nanti diapain?
Jadi kekayaan kan, jadi orang dijual, ya wajib zakat. Itu mirip dengan peternakan. Kalau dalam bab zakat, peternakan itu kan yang wajib itu kan hewan ternak halal berkaki 4, gitu kan. Yang disebutnya sebagai al-an'am. Sapi atau kerbau, kambing atau domba, dan kemudian onta 5. Kalau saya ternaknya ayam, Zat. Berapa ekor? Ya 50.000 ekor ada. Tapi nggak zakat kan. Itu ayam dimakan sendiri nggak? Ya nggak, Zat, dijual. Laku. Laku alhamdulillah. Ya nanti kita ngitungnya zakat kekayaan. Tuh, ya. Jadi jangan kaget kalau dalam fikih ditemui hadisnya hanya beberapa contoh saja. Karena kita ngitungnya apa yang terjadi di masa Nabi. Tapi kebanyakan ulama nanti ngitungnya adalah ya yang Nabi lakukan memang anggur dan korma. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sama dengan korma pun sama. Jadi tanamannya ya tanaman yang produktif, sudah ada kebun ya, sudah ada pohonnya, lalu kemudian ada penggarap berhak mendapatkan bagian dari hasil panen. Garap kebun saya ya, nanti kalau panen 40% buat kamu, jelas tuh. Kalau kemudian tidak dijanjikan apa-apa yang nggak boleh, namanya memperbudak orang itu. Garap kebun saya, iya. Nanti saya dapat berapa? Nggak usah tanyalah, pokoknya saya bagi. Wah repot ini. Ya. Udah pokoknya garap aja, ntar saya bagi 2. Ya dibagi 2 doang nanti gitu kan ya. Makanya harus jelas presentasinya berapa. Nanti 30, 70, 60, 40, 50, 50. Itu kemudian disepakati bersama. Ini namanya akadnya adalah akad musaqah. Ada 3 macam. Ada mukhabarah, ada muzaro'ah, ada musaqah. Jadi kan begini. Bapak Ibu sudah kemarin kita bahas tentang syirkah. Kerjasama usaha. Syirkah itu ada yang modelnya modal sama modal. Saya modalnya duit, beliau modalnya duit, syirkah. Kongsi. Usaha bersama, join. Ada yang modelnya adalah modal sama tenaga. Kita sebutnya kirad, modal sama tenaga. Tuh. Duitnya dari saya, kamu yang kelola. Itu namanya kirad, kan gitu. Sudah kita bahas juga kemarin model syirkahnya tuh banyak. Ada syirkah misalnya syirkatul abdan. Ngitungnya kerjasama fisiknya, sama-sama ada tenaganya. Ada syirkatul mufawadah. Berdasarkan kompetensi kan begitu. Ini sama, saya punya modal, tapi modalnya bukan duit. Saya punya modal, modalnya kebon. Dia punya modal, modalnya tenaga. Itu mirip seperti kirad sama. Kalau kirad, saya modalnya duit, beliau modalnya tenaga. Kalau ini enggak, saya modalnya kebun, dia modalnya tenaga. Itu namanya musaqah. Nanti ada yang namanya mukhabarah, ada yang namanya muzaro'ah. Ini kalau ringkasnya begini. Jadi kalau mukhabarah, pemilik itu hanya menyediakan lahan, ya kosong, masih kosong. Ya. Pekerja menyediakan bibitnya, bibit dan segala macam itu namanya mukhabarah. Ya. Jadi pemilik itu ya kasih lahan kosong lah pokoknya. Ini apa namanya tanah saya, kamu garap. Bibit, pupuk, apa segala macam itu pekerja yang menyediakan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, jenis tanamannya ya tanaman semusim yang biasanya memang belum ada tanamannya. Ya nanam padi, ya nanam jagung, ya nanam gandum, ya nanam apa misalnya ya, barley, nanam apa begitu ya. Kalau nanti pemilik menyediakan lahan dan bibit, pekerja cuma tenaga saja. Ya. Pemilik menyediakan lahan dan bibitnya sekaligus. Pekerja itu modalnya hanya tenaganya saja, itu nanti namanya bukan mukhabarah, bukan. Namanya muzaro'ah. Kalau mukhabarah itu pemilik menyediakan lahan saja, bibit, pupuk segala macam itu pengelolanya, penggarapnya. Pembagian hasil sesuai kesepakatan. Biasanya ya tanaman yang semusim, yang cepat, ya, padi dan yang lain-lain.
Kalau muzaraah sama seperti mukhabarah, tapi pemilik menyediakan lahan, bibit, pupuk segala macam, penggarap cuma tenaga doang. Pembagian hasil sesuai kesepakatan, jenis tanamannya juga sama. Tanaman yang sifatnya adalah semusim ya. Lalu kemudian ada yang namanya musakoh. Kalau musakoh itu yang disediakan itu kebun. Jadi lahan itu sudah ada pohonnya, udah ada tanamannya, sudah ada. Makanya yang jenis tanamannya juga pohon atau buah atau tanaman yang sudah tumbuh, pembagian hasil sesuai kesepakatan. Ini di masa Rasul semuanya ada. Kebunnya udah ada, kebun korma. Rasul serahkan buat digarap oleh orang lain. Namanya apa? Namanya musakoh. Ya, disediakan oleh sahabat, apa yang disediakan sama sahabat itu disediakan oleh sahabat lahan kosong. Kemudian penggarap menyediakan segala macamnya, hasil sesuai kesepakatan. Namanya mukhabarah. Kalau dibalik, pemilik lahan juga menyediakan macam-macam, namanya muzaraah. Semua sama, yang membedakan itu adalah nama dan skemanya saja. Lahannya sudah ada tanamannya apa belum? Jenis tanamannya apa, pekerja menyediakan apa saja. Kalau pembagian hasil sesuai kesepakatan, misalnya hasil panen 50-50, hasil panen 60-40, hasil panen 70-30 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Gimana? Ya. Oh, baik. Pembagian hasil itu sama seperti penentuan laba. Penentuan laba itu ulama nggak ikut campur. Tidak. Penentuan keuntungan ulama nggak ikut campur. Misalnya begini. Saya beli air, misalnya modalnya 2.000, umumnya orang jual 2.500. Saya beli air ini, botol ini 2.000, saya jual 50.000 boleh, nggak apa-apa, masalah. Yang penting tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, nggak ada masalah tuh. Ini berapa Pak? Air sebotol 50.000, mahal amat. Toko sebelah cuma 3.000, ya beli aja di toko sebelah. Kalau di saya mahal-mahal gitu. Ini nggak apa-apa, silakan. Asal jangan maksa orang, jangan nipu. Sama penentuan profit masing-masing dapat berapa itu disesuaikan dengan kesepakatan. Asal kesepakatan tentu saja berdasarkan sisi keadilan. Cuman kan orang biasanya beda-beda. Misalnya begini. Ya udah sepakatnya karena saya menyediakan lahan, kamu menyediakan macam-macam 50-50. Tapi kalau misalnya penggarap nggak nyediain apa-apa, cuma tenaga doang, 60-40 ya misalnya. Atau misalnya 70-30 silakan. Tapi juga tidak boleh zolim. Patokannya tadi tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada kezoliman, nggak boleh. Udah ya, pokoknya kamu 5%, saya 95. Oh enak bener gitu. Jadi sesuai kesepakatan tapi tadi tidak ada penipuan, tidak ada pemaksaan, tidak ada kezaliman begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Tanya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang musakoh tadi Ustaz. Nah, misalnya kita punya kebun, kemudian kita menerima misalnya 20 atau 10 juta sebulan. Nah, itu untuk zakatnya gimana tuh Ustaz? Hitungannya kalau kebun itu apa sama dengan gramnya emas dihitungkan uang? Makasih. Bentuknya kebun. Kebun kita terima bersih misalnya 20 juta sebulan. Kebun itu panen, berarti dari hasil panennya? Iya. Oke. Panen, ya begitulah sebulan misalnya 20 juta. Oke, baik ya. Jadi nanti bedanya begini, kalau sifatnya pertanian, ya, kalau pertanian nanti yang dihitung itu bukan zakat emas, bukan. Kalau zakat emas itu kan lebih sedikit.
cuman 2,5%. Kalau zakat pertanian, itu ngitungnya agak lebih banyak, ngitungnya 5-10%. Kalau pertanian ya. Pertanian itu yang disebut pertanian itu qutun mudakharah. Qutun mudakharah itu adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Beras tadi kan, gandum bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Itu kalau sifatnya sawah, maka yang dihitung itu bukan 2,5%, yang dihitung itu adalah 5% kalau pakai pupuk, pakai apa namanya irigasi, 10% kalau pakai tada hujan. Kalau kadang-kadang pakai hujan, kadang-kadang pakai irigasi, itu dihitungnya 7,5%. Itu kalau pertanian. Makanya itu kebunnya kebun apa itu Bu Haji itu? Kebun sawit. Oh sawit. Oh kalau sawit nanti dihitungnya itu karena di masa Nabi tidak ada, dihitungnya adalah zakat kekayaan. Kalau zakat kekayaan itu berarti menghitungnya sama seperti emas, sama seperti barang dagangan, ngitungnya 2,5% kalau itu ya. Karena ngitungnya zakat kekayaan begitu ya, bukan zakat perkebunan begitu. Jadi dikumpulkan aja setahun berapa hasil bersih, Ya. dihitung dengan harga emas tadi gitu Ustaz. Ya, betul. Makasih. Tapi yang paling aman itu begini. Yang paling aman itu kan kita misalnya ngeluarkan zakat. Tapi penggarap itu kan nggak tahu tuh ngeluarin zakat apa enggak tuh. Ibu tahu total nilai penghasilan apa enggak? Tahu. Tahu, Nah, oke. jadi udah dipotong semua operasional, pupuk semua. Jadi kita bersih misalnya segitu. Jadi yang bersihnya itu aja yang dikeluarkan zakat kan Ustaz. Bukan, penggarap itu digaji bulanan atau dapat persentase dari hasil? Digaji bulanan. Oh, kalau itu berarti murni milik ya. Bukan, itu namanya ijarah kalau itu ya. Kalau itu berarti dikumpulkan setahun lalu kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Saya mikirnya begini, kadang-kadang ada yang sifatnya penggarap bukan digaji. Penggarap dapat hasil persentase hasil panen. Kalau sifatnya semacam itu, yang paling aman dizakati dulu. Baru dibagi masing-masing. Misalnya begini, saya dulu punya sawah. Sawahnya jauh. Sawahnya di Kerawang dulu. Sawahnya jauh di Kerawang. Itu tiap 3 bulan, 4 bulan itu, orang sono dateng nganterin hasil panen. Kalau nggak salah, ini kalau nggak salah, yang garap sawah kakek saya, itu penggarap yang sama dengan yang garap sawahnya Kiai Dimyati Cilongok. Ya. Bapaknya Abah Uci itu ya. Itu dulu punya sawah di Kerawang juga. Makanya dulu banyak santri dari Kerawang itu banyak tuh. Wallahu a'lam, mungkin karena nganterin panen ke pondok-pondok, itu yang garap sawah jadi kiai juga, punya pesantren itu ya. Yang garap sawah itu punya pesantren. Jadi sawah kami dengan sawah beliau dulu berdampingan begitu ya. Itu caranya kalau kakek saya itu sebelum dibagi dizakati dulu. Misalnya dapat hasil apa namanya hasil ini berapa? Dapat hasil katakan misalnya apa namanya 1 ton misalnya ya 1 ton. Itu nanti dibagi zakatnya dulu 10%. Misalnya dibagi berarti 1 kintal. Sisa 9 kintal, 9 kintal ini baru dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap. Karena kasus ini kita nggak ngupahin penggarapnya, nggak. Penggarap dapat bagian dari hasil panen. Tapi kalau kasusnya di ibu berarti penggarap diupahi per bulan, kita ngitung hasil panen milik kita seutuhnya, kita yang zakati seutuhnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makasih. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau kebun lahan tersebut adalah lahan waris, misalnya terdiri dari 8 orang ahli waris, ada laki-laki dan wanita, bagaimana membagi hasil panennya? Ya sama. Tinggal dihitung sebetulnya, yang paling enak itu dihitung laki-lakinya berapa, wanitanya berapa. Misalnya laki-lakinya ada 2,
perempuannya 6. Ini yang paling gampang ya. Laki-lakinya 2, perempuannya 6, berarti ngitungnya bagi 10. Bagi 10. Ya. Misalnya berapa? Hasil panennya katakan 4 kintal. Hasil panennya 4 kintal. Hasil panen 4 kintal itu belum wajib zakat. Belum. Hasil panen wajib zakat itu kalau nyampe 6 kintal. 6 kintal. Kalau satu karung besar itu kan isi 50 kilo ya. Itu berarti 12 karung tuh. Baru wajib zakat 12 karung. Kalau belum 6 kintal, sebetulnya nggak sampai 6 kintal, 595 kilogram. Ya, ngitung gampangnya 6 kintal lah gitu ya. Misalnya hasil panennya itu, misalnya hasil panennya 4 kintal, 400 kilo misalnya ya. Maka kemudian dibagi 10 masing-masing kan 40 kilo. Ahli waris laki-laki dapat 80 kilo, ahli waris perempuan dapat 40 kilo. Ya, ahli waris perempuan dapat 4 kali 6. Itu berarti berapa? 4 kali 6 berarti 24, 8 kali 2, 16. Pas, itu 400 kilo, 4 kintal. Kalau lakinya misalnya 5, perempuannya 3, ya baginya 13. Pokoknya patokannya laki-laki dapat bagian 2 kali lipat bagian perempuan, kecuali kalau sepakat. Ya. Kalau sepakat baginya bagi rata. Kalau sepakat baginya bagi rata, maka dibagi rata. Saya punya kakek dari mertua. Jadi istri saya punya kakek. Itu punya beberapa kios di pasar. Ada di pasar Cengkareng, ada di pasar Kebonjeruk. Dari meninggalnya engkong itu sampai sekarang belum dibagi-bagi. Jadi semua sepakat hanya membagi hasil sewa kios gitu aja. Kemudian ada jatah anak cucunya untuk didaftarin haji dari situ. Jadi tahun ini yang didaftarin keluarga ini, yang ngitung umur yang paling tua, pokoknya dari keluarga situ begitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu, ya nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Baik. Ya. Ya. Oke. Sama, jadi nanti patokannya, kalau misalnya kebunnya kebun sawit, itu nanti yang kita hitung tahunan itu, yang paling aman, setiap penghasilan disisihkan 2,5% dulu sebelum dibagi, nanti ketika setahun dana itu yang akan dipakai untuk zakat, begitu ya. Tadi saya contohkan kan sawah yang belum wajib zakat gitu ya. Kalau sudah wajib zakat, dikeluarkan dulu zakatnya, baru kemudian dibagi 8 gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Ustadz mau nanya, kalau nikah siri, kalau suami meninggal, wah banyak nikah siri dari tadi nih pertanyaannya ini. Kalau suami meninggal dan belum punya anak, apakah dapat warisan mungkin maksudnya? Apakah dapat ahli waris bukan ya? Apakah dapat warisan? Ya, oke ya. Ya. Jadi istri nikah siri dengan suami itu ya. Artinya orang kalau nikah siri itu bisa 2 kemungkinan. Orang nikah siri itu biasanya ini ya. Kalau yang ngetren di kota-kota pelajar, nikah siri itu karena belum cukup umur buat menikah. Sebagian mahasiswa itu kadang-kadang milihnya mode pacaran syar'i gitu. Jadi nikah siri. Saya pernah hadir nikah. Setelah hadir nikah itu nggak lama kok hamil. Nggak lama kok melahirkan. Suuzon itu tinggi kan? Suuzon. Karena hadir dan mohon maaf, saya itu yang jadi saksi gitu loh. Saya jadi saksi. Ya, jadi saksi. Ya nggak kenal orang, saya nggak ikut-ikutan ya. Saya saksi nikah gitu kan ya. Kecuali kalau saya dilaporkan zat. Ya nikah itu kan ibadah gitu patokannya. Karena saya merasa jadi saksi itu, saya kemudian iseng nanya sama orang tuanya. Ini perasaan saya hadir saksi nikah itu ini. Mohon maaf Ustaz, itu nikah resmi Ustaz. Lalu sebelumnya emang gimana? Sebelumnya udah nikah waktu tingkat 5 mahasiswa. Oh gitu ya. Ada.
Memang umum. Tapi sepengetahuan orang tua. Kalau nggak sepengetahuan orang tua ya bukan nikah, namanya ya nikah memang. Itu nikah siri yang di kalangan kota-kota pelajar ya. Tapi kalau nikah siri yang berlaku di masyarakat biasanya pengen kawin lagi nggak ngomong istri. Ini yang paling umum. Makanya nikah siri dia. Ya. Itu nanti ketika suami meninggal, lah kok datang perempuan nangis-nangis, hati-hati itu ya. Kalau memang sempat ngasih wasiat, maka nggak usah proses. Disaksikan di orang banyak. Itu banyak kalau orang tua dulu begitu. Kadang-kadang udah sakit-sakitan baru ngomong. Ya abang, anak bapak nih bukan abang doang. Bukan. Bapak pernah nikah di kampung ini juga. Ada saudara kamu masih 5 lagi. Begitu ya. Kalau itu ya nggak usah minta saksi macam-macam. Sudah pengakuan dari orang tuanya. Yang repot itu kan orang tua sudah meninggal, tiba-tiba datang orang ngaku istrinya. Maka kita butuhkan kesaksian pihak ketiga. Kalau misalnya ada saksinya, mau nggak mau diterima. Kalau secara agama, cukup hanya ada saksi. Kalau secara agama. Tapi karena orang itu kalau urusannya kan udah marah ini. Udah cintanya dibagi, harta dibagi lagi gitu kan. Ini yang bikin marah nih. Nah makanya kemudian kalau dibawa ke pengadilan itu harus melakukan yang namanya isbat nikah dulu. Isbat nikah ya mudah kok prosesnya itu. Isbat nikah, kalau punya anak ya isbat nasab. Kalau yang bersangkutan udah meninggal berarti isbat waris. Dengan 3 proses ini, maka istri siri itu ya berhak mendapatkan juga harta warisan. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Oh, isbat itu bahasa Arab artinya pengukuhan. Ya, pengukuhan. Isbat itu bahasa Arab artinya penetapan atau pengukuhan. Kan begini. Hukum itu sebelum ada negara, hukum itu yang dihitung adalah hukum agama, kan gitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya dianatan. Hukum secara agama sudah cukup tuh. Tapi ketika ada negara, ada birokrasi, ada administrasi, ada tata kelola negara, itu mau nggak mau ada hukum positifnya. Orang itu kok ngaku apa namanya ngaku ahli waris itu bisa saja. Saya contohkan begini, ada kasus ya. Ini kasus belum lama terjadi, dimintain fatwanya kepada saya. Ada anak angkat. Anak angkat itu lama ngurusi orang tua angkatnya, lama ngurusi. Karena sakit lama. Tapi sebelum meninggal, itu tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Tidak. Hampir 10 tahun, anak angkat ini ngurusi orang tua angkatnya. Tapi ketika kemudian meninggal, memang tidak ada hibah, tidak ada wasiat apa-apa. Lalu kemudian, harta ini diambil oleh saudara orang tua angkatnya, yang bahkan mohon maaf ketika hidupnya berkonflik sama orang tua angkat ini. Jadi zaman hidup nggak ngurusin, diurusin anak angkat. Ketika kemudian meninggal, itu yang menguasai ya justru saudara-saudaranya. Dengan alasan itu ya, dengan alasan kamu kan anak angkat, dulu udah diongkosin, dibiayain sekolah. Ya sudah sewajarnya kalau kamu balas budi, balas jasa. Ditanyakan ke saya bilang, kalau secara agama memang nggak dapat. Karena bukan ahli waris. Saya bilang, kalau kamu menghitung-hitung jasa kamu ngurusin orang tua angkat, nanti pahala di akhirat itu hilang. Dulu waktu apa namanya orang tua angkat ngurusin kamu, ngasuh kamu, itu nggak punya pikiran supaya diurusi. Enggak. Ya kebetulan ketentuan Allah ngalami sakit, marah segala macam, kamu alhamdulillah sudah bisa balas jasa di dunia, dibalas sama Allah. Tapi Ustaz bla bla bla. Oke, saya ajarin. Kalau mau tetap dapat, caranya bawa ke pengadilan. Dengan satu syarat, bahwa kamu dijadikan anak angkat melalui proses pengadilan. Kalau dijadikan anak angkat melalui proses pengadilan, itu nanti berhak mendapatkan namanya wasiat wajibah.
Wasiat wajibah itu wasiat yang ditetapkan oleh negara meskipun almarhum tidak ngomong apa-apa. Kalau di Mesir kasusnya begini. Kalau ada cucu yang yatim, ada anak meninggal sebelum orang tuanya, anaknya meninggal dulu kan gitu. Baru nggak lama orang tua meninggal. Ini kan anaknya yang sudah meninggal duluan nggak dapet itu. Nggak dapet. Karena ahli waris itu buat yang masih hidup, ini udah meninggal. Anaknya bisa dapat apa enggak? Anaknya kalau hukum Islam ya enggak dapat itu. Kenapa? Karena kalah pangkat sama paman-pamannya, kalah pangkat. Makanya kalau di Mesir itu ada namanya wasiat wajibah untuk cucu yang yatim. Meskipun kakeknya enggak ngomong wasiat, secara otomatis negara memberikan hak wasiat maksimal 1/3. Kalau di Indonesia konsepnya namanya ahli waris pengganti. Itu ada. Kalau dalam fikih enggak ada. Tapi kalau dalam hukum negara ada namanya ahli waris pengganti. Jadi jagain haknya cucu yang yatim ini supaya tidak dizolimi oleh paman-pamannya begitu. Ada nama ahli waris pengganti ya. Maka tadi kasusnya sama itu, isbat itu ya. Kenapa ada istilah isbat itu? Karena tadi hukum negaranya nggak tercatat, perlu dikukuhkan dulu. Kalau sudah dikukuhkan, ditetapkan sebagai istri, baru nanti dia berhak mendapatkan warisan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada. Ahli waris pengganti, status anak angkat, isbat, itu dalam kompilasi itu ada. Ya, ada. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya, karena sudah menjelang asar juga, maka sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fa taysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.